Halo sahabat Neos, udah pada tahu belum sih terbentuknya sejarah Pancasila dan siapa aja tokoh-tokoh yang terlibat dalam perumusan Pancasila? Nah, di sini saya akan membahasnya di Morning Say. Baik, Pancasila terdiri dari dua kata yaitu panca artinya lima dan sila berarti dasar atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kelahiran Pancasila sebagai besar negara terjadi melalui proses panjang pergulatan pemikiran Soekarno. Akan tetapi, selain Soekarno, ada dua tokoh nasional lain yang turut andil dalam merumuskan Pancasila. Mereka adalah Muhammad Yamin dan Dr. Soepomo. 5 ideologi utama penyusunan Pancasila merupakan 5 sila Pancasila. Ideologi utama tersebut tercantum pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekalipun terjadinya perubahan isi dan urutan 5 sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati bersama sebagai hari lahirnya Pancasila. Adapun sejarah lahirnya Pancasila dari beberapa tokoh. Yang pertama dari seorang anggota BPU PKI, yaitu Muhammad Yamin, yang termasuk tokoh pertama yang mengutarakan usulannya tentang dasar negara. Ahli hukum yang juga sastrawan ini menyetuskan 5 hal berikut secara lisan. Pertama, pri kebangsaan. Kedua, pri kemanusiaan. Ketiga, pri ketuhanan. 4, pri kerakyatan. 5, kesejahteraan rakyat. Ketika mengajukan konsep tertulisnya, pria asal Swahlunto yang menjadi ketua Jong Sumatranan Bon pada Kongres Pemuda 2 tahun 1928 ini lalu membuat penyesuaian dari versi lisan menjadi sebagai berikut. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, usulan gagasan dasar negara juga disampaikan oleh Soepomo dalam sidang BPU PKI. Dia menekankan Indonesia bukan negara yang menyatukan diri dalam golongan terbesar yang ada di masyarakat. Selain itu, negara juga tidak menyatukan diri dengan golongan yang paling kuat. Namun, Indonesia merdeka merupakan negara yang menyatukan semua golongan dan segala pahamnya. Soepomo menanamkan idenya dasar negara Indonesia merdeka. Isi rumusan dasar negara yang disampaikan Soepomo yaitu 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. Keempat, kemusyawarah. 5. Keadilan rakyat. Sedangkan Soekarno berpendapat dasar negara harus mencakupi jiwa dari seluruh rakyat yang sudah bertumbuh lama dalam masyarakat Indonesia dan menjadi falsafah hidup bangsa. Dalam sidang BPU PKI pada 1 Juni 1945, Soekarno menuturkan 5 gagasan dasar negara yang diberikan nama Pancadrama yaitu 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme dan pri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Setelah berunding, Soekarno kemudian memaparkan rumusan akhir dasar negara di hadapan peserta sidang di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Soekarno bahkan mengatakan Yamin merupakan orang yang mengusulkan nama Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai sejarawan, Yamin mengambil nama Pancasila dari bahasa Sanskerta. Alhasil, Pancasila dipilih sebagai dasar negara Republik Indonesia dan diresmikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945. Dan rumusan akhirnya Pancasila adalah: pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, mungkin segitu aja dari saya dalam pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, komen bawah ini. Dan selamat untuk 77 HUT RI Merdeka!